menggantikan guru. Tiang dan Gabila. Rajin dan semangat. Bahagia. Mandiri. Kuat. Bersahabat. Baik hati dan tidak sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, serta dosen dan guru penguji pada uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Rifko Afdillah, SPDI MPD. Saya guru di SD Negeri 15 Launti, sekaligus mahasiswa program profesi guru batch 2 tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 21000124729. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 15 Launti fase C kelas 5 pada materi ketika kehidupan telah berhenti dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut uji kinerja saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya kalian semua? Baik. Baik semua? Baik. Sehat semua? Sehat. Ada yang mengantuk? Sehat. Ada yang lapar? Sehat. Ada yang mau malas-malasan? Sehat. Oke, jadi semuanya kita semangat untuk menghadapi pembelajaran hari ini. Oke, untuk semuanya silakan lihat Pak Guru. Lihat semua Pak Guru. Pak Guru hitung sampai 3, semuanya senyum dengan semanis-manisnya dan selebar-lebarnya. 1, 2, 3. Pak Guru suruh senyum, bukan ketawa. Senyum. Senyum semua. Oke, tepuk tangan. Senyum. Ternyata semuanya senyumnya manis. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, marilah bersama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah kita berdoa bersama, selanjutnya Pak Guru akan memeriksa kehadiran kalian. Oke? Sebelumnya, ada di antara kalian yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua, alhamdulillah sehat semua. Kalau begitu, tidak ada yang absen, tidak ada yang alpa. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran, tapi sebelumnya biar kita tetap semangat, kita harus membangkitkan diri kita. Oke? Semuanya berdiri. Siapkan posisi kalian. Oke. Semuanya tepuk anak hebat. Bangun pagi.
beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, belajar, bermasyarakat, tidur cepat, anak hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Sekarang kita siap menerima pembelajaran? Siap. Semuanya siap? Siap. Baik anak-anak, sebelum Pak Guru menjelaskan tujuan pembelajaran kita, Pak Guru mau tanya dulu. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat itu ada pada rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima. Selanjutnya, rukun iman. Hari kiamat itu ada berapa macam? Ada dua. Ada dua macam. Yang pertama, Subro. kiamat Subro. atau Kiamat kecil. kiamat kecil. Yang kedua, kubro atau kiamat Besar. kiamat besar. Oke, jadi hari kiamat itu ada dua macam. Baik anak-anakku, semuanya sudah siap untuk belajar. Kita sudah berdoa bersama. Sekarang kita akan masuk kepada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi kita pada hari ini yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Oke, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu meyakini adanya hari akhir dengan benar. Oke, karena materinya kita itu tentang ketika kehidupan telah berhenti. Artinya dia masuk kepada hari akhir. Kita akan sama-sama mempelajari tentang bagaimana kita meyakini hari akhir dengan benar. Yang kedua, menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang ketiga, menemukan hikmah beriman kepada hari akhir dengan benar. Hari akhir itu tentu ada hikmahnya, dan beriman kepada hari akhir juga ada hikmahnya. Baik, silakan perhatikan di depan. Simak video yang Pak Guru akan tayangkan terkait dengan materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan diperhatikan di depan, disimak dan perhatikannya apa yang bisa diambil dari video ini.
Jadi sungguh merugi bagi orang-orang yang hidup ketika hari kiamat itu terjadi. Ini hanya gambaran, ya. Ini hanya gambaran, tapi betapa dahsyatnya gambaran ini. Kita tidak tahu seperti apa hari akhir nanti. Coba, kalian mau lari kemana? Kita mau sembunyi di mana kalau begini? Di mana kita mau sembunyi? Tidak akan bisa. Di lubang semut pun kita sembunyi, tidak akan bisa selamat. Kalau Allah sudah menetapkan saat itu hari kiamat terjadi, dan tiada yang tahu. Siapa yang bisa jamin hari kiamat kapan terjadi? Tidak ada. Mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi, tiada yang tahu. Kita hanya menonton tayangan seperti ini saja, gambaran bagaimana hancurnya bumi, hancurnya isi-isi bumi. Coba, gedung-gedung tinggi, rumah-rumah mewah, tempat-tempat hiburan yang dibuat, gedung pencakar langit dan lain sebagainya, mana? Semuanya hancur, ya. Pada hari itu ketika manusia pada berlari, tidak ada lagi, tidak ada yang pedulikan saudara, tidak ada yang pedulikan orang lain. Semuanya hanya sibuk kepada diri sendiri. Coba, tayangan begini ini, kayak angin begini ini termasuk bencana. Oke, cukup video kita, dan kita semua bisa mendapatkan apa yang ada dari tayangan di depan. Benar? Ya, semua kita bisa mendapatkan apa yang kita lihat di tayangan di depan tadi. Jadi seperti itulah gambaran bagaimana ketika bumi Tuhan hancur. Bagaimana ketika bumi Tuhan hancur. Hari kiamat itu tentu akan terjadi. Hari kiamat itu pasti terjadi. Sekarang pertanyaannya, apakah kita yakini bahwasanya hari kiamat itu akan terjadi? Apakah semua kita ini yakin? Yakin. Sekarang Pak Guru mau tanya, ada yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi? Ada yang tahu? Siapa yang tahu hari kiamat itu akan terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Nah, sekarang kita juga harus tahu apa hikmah di balik
terjadinya di balik beriman kepada hari kiamat. Coba kita bayangkan, ketika kehidupan telah berhenti, semuanya berhenti. Artinya sampai kepada hari akhir. Sampai kepada hari akhir dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada hanya menghadapi kejadian-kejadian di hari akhir. Kejadian-kejadian tersebut kita akan pelajari sebentar, oke? Sekarang makna hari akhir. Makna hari akhir. Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Alam semesta itu hancur dan luluh dan semua makhluk yang dalamnya juga semua mati. Apa yang menandakan hari kiamat terjadi? Dengan Ditiupnya sangka kala. Yang tiup malaikat Israfil. Israfil atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari kiamat kita tidak tahu kapan terjadi. Hanya Allah yang tahu kapan peristiwa hari kiamat itu terjadi. Namun kita harus percaya, harus yakini dan harus kita imani bahwasannya hari kiamat itu pasti dan tentu akan datang. Nah, macam-macam hari akhir. Ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa contoh kiamat kecil? Yang tahu angkat tangan. Saya Apa? seperti tsunami, Tsunami. Apalagi? itu gempa bumi. Gempa bumi. Tepuk tangan untuk Ferry. Jadi kiamat sugro itu bisa terjadi kapan saja dan bisa juga terjadi karena ulahnya manusia. Contoh, kita bakar hutan. Akhirnya terjadi kebakaran hutan yang besar. Kemudian setelah itu tanah longsor karena kita membangun sembarang, kita tidak rawat alam, akhirnya longsor. Banjir contohnya, buang sampah sembarangan. Buang sampah di kali dibuang sampahnya, di laut buang sampah sembarangan. Alam juga itu punya kehidupan. Mereka juga tidak terima kalau tidak dirawat. Akhirnya kalinya meluap, hujan terus, banjir. Dia banjiri kita punya rumah semua, hancur. Barang-barang berharga, bahkan ada yang diseret sama arus banjir. Sudah. Itu akibat ulahnya manusia. Kiamat kecil bisa terjadi karena ulahnya manusia itu sendiri. Ya kan? Banjir bandang, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kiamat kubro atau kiamat besar. Coba Cici, apa contohnya kiamat kubro? Hancurnya alam semesta. Hancurnya alam semesta. Kalau sudah hancur alam semesta, bumi dan lain sebagainya, ya sudah berarti kiamat kubro. Apalagi tanda-tandanya? Keluarnya ada Ya'jud dan Ma'jud. Turunnya Imam Mahdi. Turunnya Nabi Isa. Terbitnya matahari dari barat. Tenggelamnya di timur. Itu berarti sudah kiamat besar. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian tanda-tanda hari akhir. Ya. Tidak ada seorang pun yang tahu hari akhir itu kapan terjadi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tandanya. Banyak ulama muslim yang wafat. Apalagi ilmu agama itu dianggap tidak penting. Ada perempuan menyerupai laki-laki menyerupai perempuan. Terus narkoba, minuman keras bebas diperjualbelikan. Banyak apalagi banyak yang wafat. Banyak munculnya nabi palsu. Orang-orang tahu-tahu muncul mengaku saya nabi. Sejak kapan? Ya dah. Betul? Biasa kita dengar di sosial media itu atau di media, di televisi. Tahu-tahu ada orang mengaku nabi. Mengaku nabi. Dia bilang apa? Habis ketemu katanya dengan Allah tadi malam. Saya habis mimpi ketemu Nabi Muhammad. Tadi malam saya pergi di gunung mendapatkan wahyu. Wahyu apa? Nggak tahu, wahyu Setiabudi, wahyu Sugiono mungkin. Iya toh? Iya.
Orang kayak begitu tidak masuk akal. Nah, ketika banyak yang seperti itu, artinya, wah, tanda-tanda hari kiamat semakin mendekat ini. Karena bayangkan narkoba dan minuman keras sekarang bebas enggak dijual? Weh, di mana-mana ada. Perjualbelikan. Ulama banyak yang wafat. Jadi apa yang perlu kita renungkan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Kejadian-kejadian hari akhir. Ada yang namanya Yaumul Bas. Yaumul Bas itu artinya hari nanti kan semuanya kita itu kan wafat, dimakamkan, dikuburkan. Nah, nanti ketika Yaumul Bas, semua yang dikuburkan tadi itu bangkit. Kemudian ada Yaumul Mahsyar. Ketika kita dibangkitkan itu nanti kita akan dikumpulkan semua di tempat yang sangat luas. Biasa kita dengar atau kita sebut padang mahsyar. Nah, kemudian di situ ada Yaumul Hisab, hari perhitungan. Nanti di situ dihitung semua amalnya kita. Antara amal baik dan amal buruk. Dihitung amal baiknya, amal buruknya selama kita hidup di dunia. Kan ada malaikat yang mencatat. Selama kita hidup itu ada malaikat yang mencatat. Kita tidak tahu, kita tidak bisa lihat. Tapi kita yakin bahwasanya ada malaikat yang mencatat amal baik, amal buruk. Nah, kemudian ada Yaumul Mizan. Nah, setelah dicatat amal baik, amal buruk, ditimbang. Ketika amal baiknya banyak, ke surganya Allah. Amal buruknya yang lebih banyak, disimpan ke neraka. Terus Yaumul Jaza, hari pembalasan. Ketika semuanya ini beruntun ya, Yaumul Ba'as, Yaumul Mahsyar, Yaumul Hisab, Yaumul Hizam, Yaumul Jaza. Nah, nanti di akhir baru ada yang namanya hari pembalasan. Sudah dicatat, sudah ditimbang. Wah, sudah nih hari pembalasan. Argi, oh banyak. Lebih banyak amal baiknya. Surga. Ini contohnya Adit, banyak sekali dosanya ini. Dicuci dulu di neraka. Jadi sekarang tinggal pilih. Kalau kita pengen surga ya kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Kalau kita pengen masuk neraka ya silakan. Tapi yang paling penting adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Apa hikmah mempercayai hari akhir? Hikmahnya yang pertama, kita akan bertambah yakin akan kebesarannya Allah, kekuasaannya Allah. Siapa yang bisa mengganti hari kiamat? Pas datang hari kiamat, dia bilang, jangan minggu depan saja. Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa. Allah Maha Besar, Maha Kuasa. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. Ya, kalau kita tahu tidak ada yang tahu itu hari kiamat. Siapa yang tahu hari kiamat? Jangan sampai minggu depan. Ya, siapa tahu? Atau jangan sampai siapa juga yang tahu kapan kita mau mati? Tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang kita tahu, maka kita harus selalu semangat mengerjakan amal baik sebagai tabungan. Kita menghindari perbuatan yang dilarang Allah, jelas. Kerjakan perintahnya Allah, kemudian jauhi larangan Allah, bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, semua sikap positif. Waspada menjaga lingkungan rumah. Karena ada yang namanya kiamat kecil, kiamat sugro. Jangan sampai kalian yang buat sendiri itu kiamat. Paham? Ada bagus kali-kali jernih dan mengalir. Kalian buang saja itu sampah sembarangan, buang di kali apa semua. Meluap, banjir. Habis itu orang bilang, ini cobaan dari Allah. Cobaan kalian sendiri yang kotori alam, iya kan? Nanti sudah banjir boleh bilang cobaan apa? Padahal kali di samping rumahnya pokoknya sampah buang, habis apa buang. Di laut juga. Kapan alam sudah mengamuk karena ulah manusia, siapa yang bisa? Ada yang bisa tahan tsunami? Siapa yang bisa tahan tsunami? Kita panggilkan itu, ada orang tua di kampung. Jago dia tahan tsunami. Mana mau tahan tsunami? Sudah ada tsunami di depan mata begini. Ya, paham? Tidak menunda-nunda melakukan kebaikan. Kalau ada hal yang baik, lakukan segera. Sholat 5 waktu di masjid. Apalagi itu sholat maghrib itu. Oke? Ke masjid sholat, baca Qur'annya, belajar.
bermain yang baik sama teman-teman, jangan kotori alam. Berbuat baik kepada kedua orang tua, karena kita tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Oke, sekarang silakan dilihat gambar yang ada di depan. Oke. Nah, cermatilah gambar berikut. Silakan dilihat. Nah, gambar di depan ini nanti akan menjadi tugas kalian, tugas kelompok ya, akan menjadi tugas kelompok. Pak Guru akan membagikan kalian sebuah, memberikan sebuah masalah. Kemudian kalian pecah dalam sebuah kelompok. Itu namanya problem solving. Ikuti Pak Guru. Problem solving. Pemecahan masalah. Oke, selanjutnya silakan perhatikan petunjuk diskusi kelompok kita. Yang pertama, kita akan membuat kelompok. Kita bikin 3 kelompok saja ya. 3 kelompok. Nanti setelah itu di antara kelompok masing-masing pilih siapa ketua kelompoknya. Oke, selanjutnya tiap kelompok mendiskusikan tentang perilaku manusia yang merupakan tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat. Nah, Pak Guru kasih waktu diskusi 10 detik. Cepat sekali 10 detik. 10 menit. Oke. Hasil diskusi nanti biasa ke depan, kemudian presentasikan. Sekarang Pak Guru akan bagi kelompoknya. Asma pindah di sini, tukaran sama Dina. Ya benar. Kemudian Argi pindah di sini. Yang ke sini itu Bilon pindah di sini. Oke. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan bahan dan materi untuk kalian diskusi kelompok. Silakan diskusikan. Sebelumnya pilih dulu ketua kelompok ya. Nah, secara demokratis pilih kelompoknya, ketua kelompoknya. Oke? Nah, duduk di tempatnya. Nah, silakan diperhatikan, kemudian didiskusikan. Oke? Sekarang silakan tentukan ketua kelompoknya siapa dengan cara yang demokratis, pokoknya dengan cara yang baik. Ya. Oke, di sini ketua kelompoknya Adit. Di sini siapa? Dina ketua kelompok. Oke, Dina ketua kelompok. Di sini siapa? Argi ketua kelompoknya. Oke. Pak Guru sudah beri semua tadi ya terkait tugas diskusi kelompok beserta tayangan di depan tadi, nanti disesuaikan dengan materi yang diskusi yang Pak Guru telah berikan. Oke, sampai di sini ada yang belum paham terkait tugas diskusinya? Ada? Ayo, apa yang belum dipahami? Oh, cara kerjakannya itu tadi kita memberi percocokan. Tapi yang pertama kita diskusikan dengan teman-teman ini tentang bagaimana perilaku manusia yang merupakan tanda-tanda hari kiamat. Nah, di situ kan sudah ada beberapa perilaku, ya kan? Silakan kalian cocok-cocokkan, ya kan? Kemudian jika ada yang kalian tidak dapatkan di situ, atau mungkin kalian punya, oh ada perilaku ini yang ini juga tanda-tanda hari kiamat, silakan kalian tuliskan beserta contohnya. Paham? Ini tanda-tanda hari kiamat ini, ya kan? Terus selanjutnya ditulis lagi apa yang mesti kita lakukan sehingga hal itu tidak terjadi, ya kan? Misalkan kan tadi Pak Guru sudah kasih contoh ulah tangan manusia, contohnya apa tadi? Banjir. Apa yang mesti kita lakukan? Ya harus menjaga lingkungan. Oke. Nah, bagaimana? Paham semua? Paham? Oke. Sekarang silakan kalian berdiskusi. Pak Guru hitung sampai 3, semuanya fokus. 1, 2, 3.
Oke, baik. Bagaimana diskusinya? Sudah semua? Sudah, ya kan? Karena tadi Pak Guru kasih waktu 10 menit dan kita sudah sampai di 10 menit, bahkan lebih beberapa detik. Oke? Tapi tidak apa-apa. Sekarang setiap kelompok mempersiapkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-teman. Kemudian teman-teman yang lain, misalkan kelompok satu di depan lagi mempresentasikan, kelompok yang lain menyimak. Oke? Ada yang mau bertanya atau ada yang mau ditanyakan? Nanti bisa angkat tangan, kemudian tanyakan ke kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Sekarang kita mulai dari kelompok 3. Silakan ambil tempat di depan di sini, ya. Nah, kelompok lain silakan perhatikan apa yang dipresentasikan kelompok 3. Oke. Nanti ketua kelompoknya yang bacakan, oke? Oke. Oke, baik. Silakan kelompok 3 mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami tentang tanda-tanda hari kiamat, yaitu ilmu agama dianggap tidak penting. Jadi dengan kemajuan zaman dan teknologi, banyak yang menganggap ilmu agama itu tidak menarik lagi untuk dipelajari banyak orang, yang lebih mementingkan gadget dibanding kewajibannya sebagai orang yang beragama, seperti meninggalkan sholat. Pesan moralnya, betapa pentingnya mempelajari ilmu agama tanpa meninggalkan ilmu-ilmu dunia. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya untuk kelompok 1 dan 2, mungkin ada yang mau bertanya? Saya. Oke, silakan. Menurut kelompok 3, adanya teknologi penting atau tidak? Oke, silakan dijawab. Teknologi itu sangat penting, tapi kita harus memanfaatkannya dengan bijak. Baik, jadi teknologi itu sangat penting, tapi untuk menggunakan dan memanfaatkannya itu harus dengan bijak, dengan baik. Tidak boleh digunakan untuk sembarangan, untuk membuat orang sakit hati, untuk membohongi orang banyak, ya kan? Untuk membodohi orang banyak tidak boleh. Tapi untuk memanfaatkannya dengan baik, banyak caranya. Ya kan? Kita bisa belajar melalui teknologi, memperdalam ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu pengetahuan umum melalui teknologi bisa dengan cara bijak. Betul. Oke, sekarang tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok berapa? Kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Hasil presentasinya sangat baik. Selanjutnya silakan kembali ke tempat. Dan kelompok 1 ambil tempat di depan untuk mempresentasikan selanjutnya. Oke. Dan kelompok 3 dan juga kelompok 2 silakan menyimak. Oke. Silakan kelompok berapa tadi? 1 ya. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain perhatikan. Oke, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Minuman keras dan narkoba diperjualbelikan. Sebagai bukti, banyak toko atau supermarket yang berjual-belikan. Kemudian beredarnya narkoba dengan sangat luas dan banyaknya para pemuda, bahkan remaja dan anak-anak yang ditangkap akibat menggunakan dan mengedarkan narkoba. Pesan moralnya, hidup sehat dan baik tanpa narkoba dan minuman keras. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, jadi pesan moralnya tadi apa? Hidup sehat tanpa narkoba. Oke, ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Saya Pak Guru. Oke, silakan bertanya. Saya Asma dari kelompok 3 ingin menanyakan, menurut kelompok 1 bagaimana caranya menghindari narkoba? Oke, bagaimana caranya menghindari narkoba? Oke, kelompok 1.
Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk menghindari narkoba, kita harus hidup sehat dan teratur dan menjaga pergaulan. Oke, menjaga pergaulan. Nah, jadi untuk menghindari narkoba, seperti jawaban dari kelompok 1, kita harus hidup dengan sehat. Terus hidupnya juga teratur. Jangan sembarangan, pokoknya teratur, rapi. Kemudian yang lebih penting lagi adalah jaga pergaulan. Jangan coba-coba mendekati pergaulan bebas atau lingkungan yang buruk. Ketika ada lingkungan yang buruk, jangan coba-coba kita masuk ya. Mendingan kita bergaul, kita hidup di lingkungan yang baik, yang banyak memberikan kita manfaat. Oke? Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempat. Nah, sekarang setiap ketua kelompok menyetor hasil kerjanya di depan. Ketua kelompok silakan bawa dan disimpan di meja sini. Baik, hasil diskusinya sudah dikumpulkan. Sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD di tiap individu. Kemudian kalian jawab ya. Pak Guru bagikan, dijawab. Nanti setelah itu baru dikumpulkan jika sudah selesai. Oke? Nah ini, silakan dikerjakan. Jangan lupa di tiap lembar itu ada kolom nama, diisi namanya. Biar Pak Guru tahu siapa yang kerja. Oke? Sudah. Silakan ditulis namanya dan dijawab pertanyaannya sesuai dengan perintah yang ada di situ. Oke, semuanya sudah? Sudah. Oke, silakan yang sudah simpan saya di mejanya. Nanti Pak Guru ambil. Oke? Sudah? Sini. Selanjutnya, oke, nanti nih Pak Guru akan periksa ini satu persatu. Baik, sekarang Pak Guru akan membacakan poin hasil dari tugas diskusi kalian. Oke? Hasil diskusi kalian. Jadi hasil diskusinya kalian ini untuk ketiga-tiganya semuanya baik. Ya, tapi ada yang paling baik di antara ketiga kelompok ini. Tapi kelompok yang lainnya baik. Hasilnya juga semua Pak Guru sudah lihat apa yang dikerjakan dan apa juga yang dipresentasikan di depan. Tadi alhamdulillah berjalan dengan baik dan nilainya baik. Tapi ada juga yang paling baik di antara tiga ini. Oke? Langsung saja. Predikat terbaik dari tiga kelompok jatuh pada kelompok 3. Beri tepuk tangan kelompok 3. Dengan poin 90. Oke? Kita beri tepuk tangan kelompok 3. Sekali lagi beri tepuk tangan yang keras. Oke. Nah, jadi anak-anak
demikianlah hasil dari apa yang telah kalian diskusikan. Pak Guru lihat tadi mulai dari proses diskusi, mempresentasikan hasil diskusi, ya kan? Semuanya baiklah, ya kan? Baik, dan Pak Guru rasa kalian sangat memahami terkait materi hari ini yang kita pelajari. Oke? Nah, kita akan merefleksi pembelajaran kita. Jadi anak-anak, hari akhir, hari kiamat itu tentu dan pasti akan terjadi. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Kita tidak tahu seperti apa kejadiannya nanti. Dan seperti apa tadi yang kita nonton di tayangan yang Pak Guru tayangkan, gambaran-gambaran betapa maha dahsyatnya hari kiamat itu. Ya, kita tidak tahu, kita tidak sangka-sangka nanti dia akan datang. Yang pasti dan yang penting adalah kita mempersiapkan diri kita selagi kita hidup. Dengan cara apa? Memperbanyak amal memperbanyak perbuatan baik sebagai tabungan pahala kita. Sehingga nanti di hari akhir, sehingga nanti di hari penimbangan, ya, timbangannya kita tuh banyak amal baiknya. Karena ada malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Oke? Jadi kehidupan kita sehari-hari di rumah, di lingkungan, di sekolah, pergaulan sama teman-teman, semuanya harus dijaga sedemikian baik. Oke? Dan pembelajaran selanjutnya, di pertemuan kita selanjutnya, kita akan mempelajari tentang senangnya berteman. Ya? Jadi berteman itu penting. Memiliki teman itu penting. Sebagai gambaran, Rasulullah itu punya banyak sahabat. Punya banyak sahabat itu sungguh nikmat, luar biasa. Artinya ada yang selalu menemani kita, mengingatkan kita ketika kita berbuat salah atau kita khilaf, ya. Senangnya bergaul dengan nanti kita akan pelajari pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya silahkan rapikan bukunya. Oke, rapikan bukunya, simpan di sudut meja. Kumpulkan jadi satu, simpan di sudut meja, ya. Buku tulis dan pulpennya silakan dipegang masing-masing. Oke, dipegang masing-masing. Kemudian duduknya rapi. Oke? Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita harus tetap menjaga yang namanya semangat. Harus tetap menjaga yang namanya konsentrasi. Harus tetap menjaga yang namanya kebugaran. Sekarang semuanya berdiri. Tangan kanan ke atas. Tangan kanan ke atas. Tangan kiri ke atas. Pak Guru tidak suruh turun tangan kanannya toh? Nah, berarti dua-duanya di atas. Putar-putar badannya. Semuanya tepuk PPK. Nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam PPK, salam jenderal, menyenangkan, luar biasa, hebat, tepuk semangat, Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Baik, alhamdulillah selesai pembelajaran kita hari ini. Nanti di rumah silakan dibaca bukunya, lakukan hal-hal yang terbaik, bantu orang tuanya. Kalau mau bermain silakan, tapi jangan banyak-banyak. Yang terpenting adalah jaga lingkungan. Jangan buat kiamat kecil dari tangan kita sendiri, oke? Oke, mari bersama kita tutup pembelajaran kita dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.